Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas latihan 1 penilaian akhir semester atau PAS, ya, kita akan membahas soal-soal berikutnya untuk session yang kedua atau latihan 2. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian dan pembahasan. Oke, soal nomor 8. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Soal nomor 8, ini dua buah gaya setitik tangkap saling tegak lurus besarnya 12 dan 15 Newton. Jadi kalau kita gambarkan ya, kayak seperti ini ya. Nah, ini saling tegak lurus ya, tak kayak gini. Wes, ini melenyon-melenyon ya. Nggak pakai penggaris ya. Nih, tar dulu ya. Hapus. Oke, ini gambar lagi. Nah, ini maaf kalau panjang lagi. Udahlah seadanya. Ini berarti ini taruh saja 12 Newton, yang ini 5 Newton. Nah, ini resultannya ke sini. Resultannya. Nih, yang ini yang ditanyakan. Ya. Nah, berapa resultannya? Resultannya adalah boleh menggunakan rumus ini. R kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti R sama dengan R kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. Berapa nih? R kuadrat sama dengan 169. Berarti R-nya itu akar dari 169. Nah, R-nya itu berarti 13. Nah, sesuaikan satuannya dengan satuan dari vektor penyusunnya, yaitu Newton. Oke, kita jawab B, gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Gampang kan? Soal nomor 9. Seorang anak berlari menempuh jarak 80 meter ke utara, kemudian membelok ke timur, ya, kemudian ke selatan. Besar perpindahan yang dilakukan anak tersebut adalah titik-titik. Nah, mau tidak mau ini yang digambar dulu. Tidak sembarangan. Nah, gambar dulu ya, jawab ya. Jawab. Ini gambarnya kayak gini. Maaf nih kalau jelek nih. Nah, ini S, B, U, T. Selatan, barat, utara, timur ya. Oke. Nah, sekarang di sini ada anak berlari menempuh jarak 80 ke utara. Taruh saja kita sebut sorry ini. S1 80 ya. Jadi S1 80 meter. Kemudian dia membelok ke arah timur. Ke sini ya. Berapa jauh? 80 juga. Ya. Itu taruh saja S2. Nah, S2 sama dengan 80 meter. Nah, kemudian yang terakhir belok lagi dia ke arah selatan. Nah, jadi kayak gini. Ke selatan. Kita sebut S3 ya. Berapa? Di sini 20 meter. Soal ini udah ketebak ya. 80 berarti sisanya 60 berarti 100. Coba aja lihat. Berarti S3 itu 20 meter. Maka yang segaris kerja kalau berdasarkan perpindahan atau berdasarkan vektor ini segaris kerja adalah S1 dan S3. Berarti boleh begini. S ya atau R total atau RY ya. RY itu berarti S1 dikurangi S3. Ya, kenapa tidak dengan S2? Karena S2 dengan S1 itu tegak lurus. Ya, sedangkan S1 dengan S2, S3 ya, itu berlawanan arah saja. Ini ke atas, ini yang ini ke bawah. Berarti boleh dikurangi 80 dikurangi 20. Hasilnya berapa? 60 meter. Jadi anak itu terhadap sumbu Y atau terhadap utara selatan, dia hanya pindah sejauh 60 meter, bukan 100 ya. Oke, jadi kalau digambarkan lagi seperti ini. Ya. Ini berarti ke atas berapa tuh? 60 kita sebut RY, nih 60. Kemudian nih ke arah sini kita sebut S2. Nah, berarti hubungan dari sini ke sini
Nah, itulah yang ditanyakan, perpindahan. Jadi nanti perpindahan kuadrat ya, atau S bolehlah. Akar dari atau S dulu kuadratkan dulu ya. Berarti S2 kuadrat ditambah R Y kuadrat. Nah, berarti ini S2-nya 80 ya, kuadrat ditambah 60 kuadrat. Udah jelas 6.400 ditambah 3.600. Berarti 10.000 kan? Nah, gitu. Maka nanti dia pindah atau dia berlari atau dia bergerak atau dia berpindah itu sejauh akar dari 10 pangkat 4 atau jawabnya adalah 100 meter ya. Gitu. Itu jawabannya kan? Jadi jawabnya adalah C. Gitu. Gampang kalau tinggal nyoret, tapi yang susah adalah ngitungnya. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Nomor 10 ya, sorry. Nomor 10. Nah, ini ada soal gerak dari suatu benda di mana grafiknya ditunjukkan oleh gambar di bawah atau di samping kanan ya. Nah, pertanyaannya tentukan jarak yang ditempuh. Nah, kita ingat jarak yang ditempuh adalah luas dari grafik itu sendiri. Nah, kita bagi-bagi atau kita pilah-pilah ya. Nah, ini misalkan daerah 1. Nah, ini kan persegi ya, persegi. Tapi kita satukan dengan ini. Maka jadi ini trapesium. Ini 2 ya. Berarti nanti luas trapesium 1. Nah, berarti rumusnya taruh saja kita sebut S1. Berarti setengah kali tinggi ya. Kebetulan di sini pi ya. Setengah kali tinggi atau jumlah 2 garis yang sejajar kali tinggi bagi 2. Atau langsung aja pakai rumus ini pi t ditambah pi no ya. Gitu ya. Nah, atau kalau misalkan mau pakai angka ini boleh langsung aja gini. Tidak usah pakai rumus geraknya. Ini hapus aja nih. Nah, jadi kalian boleh menjawab ini. Langsung ya. Setengah kali. Nah, tingginya adalah 2. Udah? Nah, ini berarti sejajarnya berarti 10 dengan 20. Berarti 10 ditambah 20 ya. Dicoret dengan ini sebagai trik ya. Nah, ini jawabnya adalah 30 meter. Jadi 0 ke 2 ya. 0 ke 2 nih. 0 ke 2 detik itu 30 meter. Nah, sekarang tinggal dari 2 ke 7. Nah, 2 ke 7 kita sebut S2. Nah, langsung aja setengah kali tingginya berapa? Nah, tingginya sekarang bukan lagi 2, tapi 20 ya. 20 ya. Kalikan 20 ya. Kemudian, nah, 2 garis yang sejajar berarti ini. Ini 2 ya. Dan ini. Berarti 7 kurangi 2 yaitu 5 ya. Sedangkan ini 4 kurangi 2 ya. Nah, berarti 5 ya ditambah 2 ya. Ini coret dengan ini berapa? Berarti 10 kalikan 7. Nah, ini 70 meter. Nah, berarti jarak yang ditempuh ya, jarak yang ditempuh itu ya. Tempuh. Nah, itu tinggal masukkan S1 ditambah S2 ya. Tinggal 30 ditambah 70. Berarti ini 100 meter. Oke, itu jawabannya. Jadi jarak yang ditempuh untuk grafik ini adalah luas grafik. Jawabnya 100 meter. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 11 ya. Hampir mirip nih. Tapi di sini kalau ditanyakan percepatan ya, kalian bisa menggunakan gaya-gaya cepat ya. Ya, gimana caranya? Nah, memang ada rumus A sama dengan pi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibanding dengan waktu akhir. Nah, kalau berdasarkan grafik kalian tidak perlu pakai ini ya. Tidak perlu pakai ini. Tapi udah aja 16. 16 dikurangi 8 dibagi dengan 4. Berapa? Nah, itu kan berarti 8 per 4. Ini 2 meter per sekon kuadrat. Itu akselerasi dari benda yang
ditunjukkan oleh grafik ini. Nah, kalau ada pertanyaan gimana? Jaraknya berapa nih jaraknya? Kalau ditanyakan jarak, ya berapa? Tinggal luas grafik tinggal setengah kali 4 ya. Kurung 4-nya ini tinggi ya. Ini 8 tambah 16 berarti 8 tambah 16. Jadi tidak usah ditulis kalau pilihan ganda, langsung aja. Oh, 8 tambah 16 itu berarti 24 ya. Berarti 2 kalikan 24 ya, berarti 48 meter itu kalau ditanyakan jarak dari grafik seperti ini. Oke. Nah, oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Nah, ini hampir mirip dengan soal yang tadi. Cuman kecepatannya jauh lebih besar. Nah, kita gunakan yang ini. Pi T kuadrat. Pi 0 kuadrat. 2 GH. Plus min ya. Nah, di titik tertinggi 0. Nah, sekarang Pi 0-nya itu 200 kuadrat. Dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena gerakannya ke atas. Kalikan 10. Kalikan H. Berarti pindah ruas. 20H sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 ya. Ini nolnya ini coret. Ini juga coret dengan ini. Berarti jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat 3 atau 2000 meter. Oke. Kalau ditanyakan berapa lama dia? Nah, berapa lama kita gunakan ini? Kita dengan Pi 0 min aja. Langsung G kali T. Ininya 0, ininya 200, ininya 10, G-nya ambil 10 ya. Jangan menyulitkan diri sendiri. G-nya ya, di sini aja. G, kalau tidak diketahui ambil yang 10 meter per sekon kuadrat. Itu ya. Nah, jangan yang 9,8, kecuali soal meminta 9,8. Ya, berarti nanti 10T 200 ya, maka T-nya adalah 20 sekon. Jadi bola sampai titik tertinggi atau benda sampai titik tertinggi waktunya adalah 20 detik. Tingginya berapa? 2000 meter. Oke, itu jawabannya ya. Saya tambah jawaban yang lain. Oke. Next video ada latihan 3 pas ya. Oke, jadi nanti ada episode 1, 2, 3 dan 4. Ya, supaya kalian bisa secara singkat belajar untuk menghadapi ulangan akhir semester. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Bila terbaik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.